setiap orang yang mampu menahan lapar atau mengendalikan nafsu makan, mungkin juga setiap orang yang mampu menahan dahaga, dalam hal ini mengendalikan nafsu minumnya yang berlebih-lebihan, dan juga mengendalikan nafsu seksualnya, dan keinginan-keinginannya terhadap dunia material, dan keinginan-keinginan terhadap kekuasaan dan keinginan-keinginan kekuasaan yang terkendali, itu akan mengantarkan sosok pribadi yang terbaik. Karena manusia-manusia seperti itulah sesungguhnya yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Bila orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis, bahagia selalu. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang telah mendesain kita sebagai makhluk yang paling sempurna dari segala ciptaannya. Dia memberikan anugerah kepada kita makanan dan minuman. Dia jugalah yang menghidupkan dan mematikan kita. Tetapi di dalam kehidupan ini terkadang banyak orang yang karena makan dan minuman terjerumus ke dalam berbagai persoalan yang dihadapi, seperti penyakit, seperti ketidaksadaran akan keberadaannya, itu harus menjalin hubungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi humanis yang berbahagia disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa itu karena gagal mengontrol keinginannya mereka berdua, sehingga mereka diturunkan ke dunia yang penuh dengan kehinaan dan tipu daya ini. Karena sebelumnya mereka dilarang untuk mendekati pohon khudi dan memakan buahnya. Tetapi karena keinginan itu yang sangat-sangat berlebihan, maka mereka diturunkan ke dunia ini. Nah, ternyata makanan dan minuman atau pola makan dan minuman yang bersumber dari nafsu syahwat seseorang itu bisa mengantarkan seseorang itu kepada penyakit secara fisik dan juga penyakit secara mental. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa perut adalah sumber bencana karena nafsu keinginan untuk memenuhi perut itu menjadi sumber bencana. Biasanya nafsu syahwat atau keinginan untuk makan dan minum yang berlebihan diiringi dengan nafsu seksual, kemudian berimbas kepada keinginan kepemilikan harta dan kepada keinginan kekuasaan atau power, itu sering mengantarkan manusia akan terpesona dengan hiruk-pikuk kehidupan dunia, lupa bahwa setelah kehidupan dunia ini masih ada kehidupan akhirat nantinya. Pada prinsipnya adalah memperbanyak harta dan memperbesar kekuasaan biasanya disertai dengan ketololan, seperti bentuk-bentuk persaingan, bentuk-bentuk kedengkian yang bersemi dalam karakteristik seseorang. Dan ini sebenarnya harus dihapus dan perlu ada jihad. Salah satu substansi syariat untuk mengantisipasi persoalan-persoalan di atas, itulah diturunkannya sebenarnya ibadah puasa, di mana seorang mengendalikan diri dari makan dan minum dan nafsu syahwatnya yang tidak terkontrol. Karena ini semuanya berimbas kepada keinginan-keinginan yang lainnya. Memerangi rasa lapar dan membasmi supaya tidak kenyang, itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya beliau itu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini filosofinya adalah sangat dalam. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, untuk melatih diri dalam lapar dan tidak berimbas di dalam kekenyangan, sebenarnya itu adalah sebuah jihad. Rasulullah SAW bersabda, "Jahidu anfusakum bil ju'i wal atas, fa innal ajra fi dzalika ka ajril mujahidi fi sabilillah, wa annahu
laisa min amalin ahabbu ilallah min ju'in wa atas. Artinya pemaknaan daripada hadis ini adalah perangilah rasa lapar dan dahaga, karena pahala yang diperoleh di dalam mengendalikan lapar dan dahaga sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Dan sebenarnya tidak ada sesuatu aktivitas yang paling disenangi oleh Allah kecuali untuk mengendalikan lapar dan dahaga itu sendiri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulu malakutu as-sama min mala'a batnuh. Tidak memasuki kerajaan langit orang yang penuh perutnya. Ditanyakan, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama sesungguhnya? Beliau menjawab dengan bersabda, man qalla mata'amuh wa dahkuhu wa radiya mimma yasturu bihi auratuh. Rasulullah SAW menjawab, man qalla mata'amuhu wa dahkuhu wa radiya mimma yasturu bihi auratahu. Orang yang sedikit makannya dan tertawanya dan rela dengan apa yang dapat menutupi auratnya. Kemudian di tempat lain Rasulullah SAW pernah bersabda, Sayyidul a'malil ju' wa jullun nafs libasus suf. Sebenarnya pemimpin segala amal perbuatan itu adalah lapar dan kehinaan diri dalam memakai kain yang terbuat daripada bulu. As-suf itu pakaian yang terbuat dari. Generasi humanis, salam bahagia selalu. Sebenarnya menahan diri dari lapar bukan berarti kita tidak makan. Menahan diri dari dahaga bukan berarti kita tidak minum. Tetapi kita harus memetik sebuah hikmah bahwa ada proses pengendalian diri di dalam itu untuk memaknai untuk apa sebenarnya keberadaan kita dan bagaimana tumbuh rasa kemanusiaan kita itu bisa berkembang di antara sesama kita. Dan ini adalah penting. Setiap orang yang mampu menahan lapar atau mengendalikan nafsu makan, mungkin juga setiap orang yang mampu menahan dahaga, dalam hal ini mengendalikan nafsu minumnya yang berlebih-lebihan, dan juga mengendalikan nafsu seksualnya dan keinginan-keinginannya terhadap dunia material dan keinginan-keinginan terhadap kekuasaan yang terkendali dan keinginan-keinginan kekuasaan yang terkendali itu akan mengantarkan sosok pribadi yang terbaik, karena manusia-manusia seperti itulah sesungguhnya yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Bila orang telah mendekatkan diri kepada Allah, maka di saat itulah mereka akan mengetahui hakikat kehidupannya di dunia ini semata-mata sebagai sebuah proses untuk menuju keharibaannya di hari akhirat nanti. Artinya apa? Kehidupan duniawi ini adalah kehidupan sementara, dan kehidupan yang paling esensial itu adalah kehidupan setelah seorang itu berpulang ke rahmatullah. Bagaimana prosesnya? Ini tentu akan sesuatu yang sangat urgent mendapat perhatian dari kita. Mudah-mudahan pertemuan ini berfaedah dan memberikan gambaran yang spesifik bagi kita, mampu mengendalikan keinginan-keinginan kita sehingga kita bisa sehat fisik, sehat pikiran, dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis, bahagia selalu.